Oke, bayangin deh sebuah pemandangan yang mirip banget sama film-film klasik studio Ghibli. Ada perbukitan hijau Irlandia yang membentang luas, angin laut yang sejuk, dan sebuah kastil megah yang ternyata menyimpan rahasia super kelam. Hari ini kita bakal mengeksplorasi sebuah kisah nyata tentang kemurnian, pelarian epik, dan tragedi yang melahirkan sebuah keajaiban. Ini adalah kisah untuk peringatan Santo Santa 9 Mei yang didedikasikan khusus untuk Santa Dimphna, atau kadang juga disebut Dimphnia, Dimphna, atau Dimpna. Nah, yang mungkin bikin kamu penasaran adalah gimana ceritanya seorang putri pelarian yang baru berusia 15 tahun dari abad ke-7 bisa berubah menjadi salah satu simbol penyembuhan jiwa yang paling abadi. Ini bukan cuma sekedar dongeng tentang raja dan putri ya. Ini adalah eksplorasi tentang gimana trauma yang luar biasa berat pada akhirnya bisa berubah menjadi cahaya harapan buat mereka yang pikirannya sedang terguncang. Kita mulai ceritanya dari awal ya. Menurut sejarah, Dimphna ini lahir sebagai seorang gadis bangsawan yang sangat cantik. Tapi, sejak awal hidupnya dia udah terjebak di antara dua dunia yang saling bertolak belakang di Irlandia waktu itu. Di satu sisi ada ibunya. Beliau ini penganut Katolik yang taat banget, yang selalu ngajarin iman, kelembutan, dan hidup suci ke Dimphna. Tapi di sisi lain, ayahnya adalah Raja Daemon, penguasa lokal yang kuat dan masih memeluk kepercayaan pagan kuno. Nah, di tengah kebingungan dua dunia ini, Dimphna muda bikin keputusan yang berani banget. Di usianya yang baru 14 tahun, bayangin, masih muda banget kan, dia mengucapkan kaul kemurnian, berjanji buat mempersembahkan seluruh hidupnya cuma untuk Kristus. Perbandingan ini benar-benar ngasih gambaran jelas soal konflik utamanya. Coba lihat, kontras yang mencolok ini. Di satu sisi, kita punya warisan dari sang ibu, yaitu iman dan kemurnian mutlak yang dipegang teguh sama Dimphna. Tapi begitu ibunya meninggal, kita melihat sisi lain yang kelam banget. Duka yang mendalam perlahan menghancurkan kewarasan ayahnya. Raja Daemon ini benar-benar terguncang karena kehilangan istrinya. Dan sedihnya, rasa duka itu pelan-pelan berubah jadi bayangan gelap, semacam kegilaan yang mulai menelan akal sehat sang raja. Kegilaan Raja Daemon ini bikin dia ngelakuin pencarian yang obsesif dan, jujur aja, sia-sia. Dia keliling ke seluruh wilayah kekuasaannya buat nyari wanita bangsawan yang mirip sama mendiang istrinya buat dinikahin. Tapi ya pastinya nggak ada yang bisa ngegantiin kan? Nah, di saat keputusasaannya memuncak, tatapan sang raja yang udah diselimuti kegilaan ini jatuh ke satu-satunya orang yang mewarisi kecantikan istrinya, yaitu putrinya sendiri, Dimphna. Daemon bahkan mengutarakan niat mengerikan buat menikahi darah dagingnya sendiri. Saat Dimphna sadar akan hal ini, dia tahu persis kalau kastil itu bukan lagi rumah, tapi perangkap maut. Sekarang, coba bayangin adegan pelarian malam hari yang menegangkan ini. Begitu sadar ada bahaya, Dimphna nggak cuma diam aja. Langkah pertama, dia nekat melarikan diri dari istana. Dia nggak sendirian loh, dia ditemanin sama bapak pengakuannya yang setia, Pastor Grebernus, dan dua pelayan kepercayaannya. Terus langkah kedua, ini perjalanan epiknya. Mereka naik kapal, menerjang ombak dan angin laut yang kencang, berlayar kabur dari Irlandia menuju daratan Eropa. Langkah ketiga, puji Tuhan mereka mendarat dengan selamat di Antwerpen, Belgia. Dan di langkah keempat, mereka terus jalan sampai nemuin tempat persembunyian yang aman di sebuah kota kecil bernama Gil. Akhirnya mereka bisa sedikit bernapas lega. Mari kita lihat kelanjutannya dari garis waktu ini. Penting banget buat kita sadar seberapa cepat semua peristiwa luar biasa ini terjadi. Di usia 14 tahun, dia ngucapin kaul kemurnian. Bayangin, cuma selang setahun di usia 15, dia udah jadi pelarian lintas negara ke Belgia. Dan di tahun yang sama juga, tahun 620 Masehi, dia menemui kemartirannya. Hidupnya itu singkat banget, kayak kilatan cahaya aja. Tapi coba perhatiin titik terakhir di situ. Abad ke-13, penemuan reliquinya. Ini bukti kalau dampak dari hidupnya yang singkat itu bertahan sampai berabad-abad lamanya. Waktu tinggal di Gil, cerita ini punya jeda yang indah dan damai banget. Dimphna, walaupun statusnya bangsawan yang lagi buron, dia nggak cuma sembunyi ketakutan. Tradisi bilang dia malah pakai kekayaannya buat ngebangun rumah sakit untuk orang-orang miskin di sana. Dia bikin semacam suaka. Bayangin aja, seorang putri muda dengan baju sederhananya sibuk ngerawat orang-orang sakit dan terpinggirkan di kota sekecil Gil. Dia ngebawa kasih sayang ibunya ke tanah pelariannya. Di sana dia nemuin kedamaian dan warga Gil nemuin sosok pelindung. Tapi disinilah ironinya yang sangat tragis. Kebaikan hatinya itu justru jadi bumerang. Reputasi rumah sakit dan kebaikan sang pendiri ternyata menyebar luas banget sampai menyeberangi lautan. Dan sayangnya terdengar sampai ke telinga orang-orang di Irlandia. Posisi Dimphna pun ketahuan.
Bayangan gelap dari masa lalunya datang menyusul. Raja Demon beserta pasukannya nekat nyebrang lautan, melacak jejak putrinya, dan akhirnya menginjakkan kaki di Belgia. Kedamaian di Gil langsung hancur berantakan gara-gara derap langkah pasukan yang dipenuhi dendam dan kegilaan ini. Pertemuan mereka udah nggak bisa dihindari lagi, dan berujung pada tragedi. Pas Daemon akhirnya nemuin mereka, tanpa pikir panjang dia langsung nyuruh pasukannya ngebunuh Pastor Gerebernus dan 2 pelayan setia itu di tempat. Mereka gugur demi ngelindungin sang putri. Setelah itu, Daemon berusaha maksa Dymphna buat pulang ke Irlandia. Tapi disinilah kita lihat keteguhan hatinya. Dymphna nolak mentah-mentah. Dia tetap setia sama kaul kemurniannya. Ngerasa ditolak dan makin dibutakan oleh kegilaannya, Daemon menghunus pedangnya. Dan dengan tangannya sendiri, dia memenggal kepala putrinya. Tahun 620 Masehi. Ingat baik-baik angka ini. Di tahun inilah tanah Gel dibasahi oleh pengorbanan sang putri. Dymphna baru berumur 15 tahun, usia di mana kehidupan itu ibarat bunga yang baru mau mekar, tapi dipaksa layu dengan sangat brutal oleh orang yang justru seharusnya jadi pelindung utamanya. Kalau dipikir-pikir, sejenak kelihatan seolah-olah kegelapan dan kegilaan udah menang, menelan kisah sang putri pemberani ini ke dalam kesunyian sejarah. Tapi untungnya sejarah nggak berhenti sampai di situ. Kita lompat jauh ke abad ke-13 ya. Kisahnya mulai kerasa makin magis ketika warga kota Gil secara kebetulan nemuin sebuah gua yang tersembunyi. Konon katanya, waktu mereka masuk ke dalam gua yang memancarkan aura luar biasa itu, mereka nemuin tulang belulang Dymphna dan Pastor Gerebernus. Dan yang bikin merinding kagum, sisa jenazah mereka ternyata udah secara ajaib disemayamkan di dalam 2 batu sarkofagus yang indah banget. Seakan-akan alam semesta sendiri yang turun tangan ngasih penghormatan terakhir buat sang martir selama berabad-abad. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah kesederhanaannya. Di salah satu sarkofagus batu di dalam gua itu, warga nemuin sebuah ubin merah yang sangat sederhana. Dan di atas ubin merah itu cuma terukir satu kata ini, Dymphna. Satu nama yang ternyata mampu bertahan ngelawan waktu. Sebuah nama yang nggak lama kemudian memicu gelombang keajaiban di seluruh penjuru Eropa. Terus, kenapa penemuan ini penting banget? Gini ceritanya. Segera setelah relikwi mereka ditemukan, rentetan mujizat mulai bermunculan di Gil. Dan ini bukan mujizat biasa loh, ada pola yang spesifik dan nyentuh hati banget. Orang-orang yang kena epilepsi, penyakit jiwa parah, atau yang dianggap kerasukan, banyak yang dilaporkan sembuh total setelah berziarah ke makam Santa Dymphna. Coba resapi ini. Seorang gadis yang hidupnya direnggut oleh guncangan jiwa ayahnya sendiri, justru dalam kematiannya, dia jadi sumber penyembuhan utama buat orang-orang yang pikirannya sedang hancur. Ini benar-benar kayak restorasi kosmis yang luar biasa indah. Warisannya pun terus diabadikan dengan penuh penghormatan. Relikwi Santa Dymphna dipindahin ke dalam sebuah peti perak yang berharga dan ditempatkan di sebuah gereja di Gil yang dinamai dari namanya sendiri. Sementara pelindungnya, Santo Gerebernus, dipindahkan ke Exenten, Jerman. Menariknya nih, di akhir abad ke-15, gereja Santo Dymphna ini sempat ludes terbakar. Tapi alih-alih dilupakan, masyarakat setempat malah ngebangun gereja baru yang jauh lebih megah, tepat di lokasi awal tubuhnya dimakamkan. Gereja itu masih berdiri kokoh sampai detik ini, jadi saksi bisu dari kekuatan seorang gadis berusia 15 tahun. Yang akhirnya bawa kita ke satu pemikiran penutup ini. Warisan Santa Dymphna itu bukan sekedar cerita masa lalu loh. Warisannya adalah kota Gil itu sendiri yang sampai hari ini diakui dunia sebagai pelopor perawatan kesehatan mental berbasis komunitas. Pengorbanannya benar-benar melahirkan revolusi kasih sayang. Jadi pertanyaannya, di tengah dunia modern kita yang sering banget rasa kacau, penuh tekanan mental dan kecemasan, bukankah kita semua sebenarnya masih nyari suaka kedamaian yang sama? Suaka yang pertama kali dibangun sama sang putri pelarian di tanah asing itu? Kisah ini ngingetin kita, kalau dari trauma terdalam sekalipun, cahaya penyembuhan itu bisa lahir dan abadi. Terima kasih udah ikut dalam eksplorasi hari ini dan sampai jumpa.